Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya Uni Resi. Pada video kali ini, Uni akan menjelaskan bagaimana cara menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. Untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan pohon faktor, dan yang kedua, kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau nama lainnya adalah dengan menggunakan tabel. Baiklah, kita akan mengerjakan soal yang Uni berikan. Tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18. Kita gunakan terlebih dahulu cara yang pertama, yaitu pohon faktor. Untuk menggunakan pohon faktor, kita harus membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Oke, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain. Bilangan prima terkecil adalah 2. Dan 2 adalah satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima lainnya adalah bilangan ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima. Oke, bilangan prima selanjutnya adalah angka 3, 5, 7. 3, 5, 7 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil selanjutnya adalah 9. Tapi apakah 9 termasuk bilangan prima? 9 tidak termasuk bilangan prima adik-adik. Mengapa? Karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 9 itu sendiri, dan 9 juga bisa dibagi angka lain, yaitu angka 3. Jadi 9 bukan termasuk bilangan prima. Bilangan prima selanjutnya adalah angka 11. Baiklah, kita bagi angka 12 dengan bilangan prima. 12 itu kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. Kita bagi 2 lagi, hasilnya dapat 3. Oke, maka faktor prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Kita buat di bagian bawah saja ya adik-adik. 12 memiliki faktor prima 2 dikali 2 dikali 3. Bisa kita buat 2 pangkat 2 dikali 3. Baiklah, kita buat faktor dari 18 lagi. 18 itu kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Jika bisa dibagi bilangan prima terkecil, kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Kemudian kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Baiklah, kita buat di sini di bawahnya 18, faktor primanya adalah 2 dikali 3 dikali 3. Oke, bisa kita buat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu, bagaimana cara kita menentukan FPB dan KPK jika kita telah mendapatkan faktor prima dari masing-masing bilangan? FPB, faktor persekutuan terbesarnya. Untuk menentukan faktor persekutuan terbesar, kita harus mengambil faktor yang sama dari dua bilangan tersebut. Maksudnya apa? Kita harus mengambil 2 angka yang sama dari masing-masing. Maksudnya
di dua angka ini harus ada angka yang sama. Kebetulan di sini ada angka 2 dan kali 3, di sini juga ada 2 dan 3. Jadi dua-duanya dimasukkan. Dan syarat lainnya adalah di sini faktor yang sama. Dan syarat lainnya adalah kita ambil pangkat terkecil. Kalau FPB di sini besar, kita ingat di sininya pangkat terkecil. Baiklah, di sini ada 2, di sini juga ada 2, tapi pangkat terkecilnya adalah 2. Di sini sebenarnya ada pangkat 1. Di sini juga ada pangkat 1 yang tersirat. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 1. Di sini masing-masing ada 3. Ambil pangkat terkecil dikali 3 pangkat 1. Hasilnya adalah 6. Baiklah. Sekarang kita cari KPK-nya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ambil semua angka. Syaratnya kita harus ambil semua angka. Oke, ambil semua angka. Uni, bagaimana jika di masing-masing angka yang kita cari faktornya ada angka yang sama? Nah, kita harus ambil pangkat yang terbesar. Dia kebalikan. Oke, kita ambil pangkat yang terbesar. Baiklah. Berarti KPK. Di sini masing-masing ada angka 2, di sini juga ada 2, di sini ada 3, di sini ada angka 3. Yang kita ambil adalah pangkat yang terbesar. Berarti 2 pangkat terbesarnya di sini adalah 2 dikali 3. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Ambil pangkat yang terbesar, berarti 3 pangkat 2. Baiklah, KPK-nya adalah 2 pangkat 2, 4 dikali 3 pangkat 2, 9. Hasilnya adalah 36. Ini kita menggunakan pohon faktor. Yang kedua, kita menggunakan apa adik-adik? Benar, kita menggunakan pembagian bersusul atau dengan menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel. Baik, di sini kita buat tabel. Ada 2 angka 12. Oke. Kemudian di sini ada angka 18. Nah, kita membagi dengan bilangan sama. Kita untuk menggunakan tabel kita harus membagi dengan bilangan-bilangan prima. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Dibagi 2 angka 2. 12 bisa dibagi 2. Kita bagi 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 18 juga kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Baiklah. Kita garis. Kemudian 6 kita bagi lagi masing-masing dengan 2. Apakah bisa? Kita lihat. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita harus menurunkan saja angka 9-nya. Oke. Kemudian kita bersisa angka 3 dan angka 9. Kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Baiklah, dia hasil akhirnya harus 1.
Maka angka 3 di sini harus dibagi lagi dengan 3 supaya menghasilkan angka 1. Oke, bagi 3. Baiklah, 1 kita turunkan saja karena dia telah merupakan angka terkecil di sini. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, di sini adik-adik untuk dengan menggunakan tabel, bagaimana cara menentukan FPB dan KPK? Ini angka yang di sini semua itu adalah KPK-nya. Nih, semua pembaginya ini adalah KPK. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Oke, 2 dikali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9. Maka KPK-nya adalah 36. Bagaimana dengan FPB-nya Uni Resi? Nah, untuk menentukan FPB di sini kita lihat kedua bilangan ini yang masing-masing bisa dibagi dengan angka yang sama. 9, 12 dan 18 bisa masing-masing bisa dibagi 2. Maka kita lingkari 2. Kemudian 6 dan 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak, 9 tidak bisa dibagi 2. Maka angka 2 di sini tidak kita lingkari. Kemudian 3 bisa dibagi 3, bisa. 9 bisa dibagi 3, bisa. Maka kita lingkari lagi angka 3. Oke, ini sudah habis ya, maksudnya sudah angka 1. Jadi 3 di sini tidak bisa dipakai lagi karena 1 tidak bisa dibagi 3. Maka FPB dari 12 dan 18-nya adalah 2 dikali 3. Jadi FPB-nya adalah 6. Baiklah, ini adalah 2 cara untuk menentukan FPB dan KPK dari 2 atau lebih bilangan. Terserah adik-adik mana yang menurut adik-adik lebih gampang. Gunakan saja yang menurut adik-adik lebih gampang. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita sama video Uni Resi. Jika adik-adik ada yang ingin request pembelajaran yang ingin dibahas, boleh komen di bawah ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.